Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya. Kita berjumpa lagi nih dalam satu minggu setelahnya ya. Ini berarti hari ini adalah minggu di pertemuan kelima gitu ya. Di kelima dalam mata kuliahnya adalah mata kuliah pengantar ekonomi mikro gitu ya. Nah, baik, ada beberapa hal yang tadi kita indikan, kita agendakan di jam 6:30, akhirnya baru kita realisasikan di jam 7 ini ya. Nah, hari ini di dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini, kita akan membahas ya, kita akan berdiskusi ya bersama dengan rekan-rekan semuanya tentang elastisitas permintaan dan penawaran ya. Elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, elastisitas ini dikatakan dia adalah sebagai derajat kepekaan ya, kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Nah, kemarin kalau permintaan itu datangnya dari konsumen, ya, dari orang yang mau membelinya. Kalau penawaran datangnya dari produsen. Nah, kalau dikatakan elastisitas, berarti di sini adalah apa nih faktor-faktor yang merupakan derajat kepekaan kuantitas. Seberapa banyak sih yang ditawarkan, seberapa banyak sih yang diminta dengan kuantitasnya, itu adalah elastisitas. Nah, elastisitas ini biasanya digunakan untuk menjelaskan respon atau perubahan kuantitas yang diminta ya dalam hal ini atau yang ditawarkan, diminta oleh si permintaan oleh konsumen atau yang ditawarkan oleh produsen jika harga atau faktor-faktor lainnya berubah. Elastisitas permintaan di sini dibedakan menjadi ada 3 macam elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan. Yang kedua adalah elastisitas harga silang. Yang ketiga adalah elastisitas pendapatan. Kita bahas satu persatu. Dari ketiga elastisitas permintaan ini. Yang pertama kita bahas tentang elastisitas harga permintaan. Apa elastisitas harga permintaan? Elastisitas harga permintaan itu adalah derajat kepekaan dari barang yang dimaksud. Dengan derajat kepekaan ini, di suatu permintaan suatu barang dengan adanya selisih harga, ada perubahan harga di sini. Maka dirumuskan di sini bahwa ED ya, jadi adalah elastisitas harga permintaan itu adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Itu adalah elastisitas harga permintaan. Di mana berapa kuantitasnya dibagi dengan perubahan harga barang. Nah, kalau perubahan harga barang berarti ada dua. Ada harga sebelumnya dengan harga setelahnya. Ada selisih itu perbedaannya. Itu adalah tentang perubahan harga barang itu sendiri. Nah, dikatakan bahwa ED tadi adalah delta QX dibagi dengan QX. Jadi delta ini adalah Q adalah perubahan ya, berapa banyaknya barang dibagi dengan jumlah barangnya dibagi dengan P price, berarti harganya. Harga barangnya dibagi dengan harga barang itu sendiri. Maka sama dengan delta D QX dibagi dengan delta VX dikalikan dengan PX per QX. Di mana Q adalah quantity, jumlah barangnya, P adalah price, harga barang tersebut. Jika delta berarti, dan tanda segitiga ini delta, artinya perubahan. Perubahan dari harga setelah dengan dikurangnya dengan harga sebelumnya. Begitupun dengan delta PX. Berarti delta ini adalah perubahan harga setelahnya dikurangnya dengan harga sebelumnya. Nah, dia mendapatkan nilai. Jika nilai elastisitas lebih dari 1, maka dia dikatakan elastis. Sehingga implikasinya apa? Implikasinya persentase perubahan Q ini lebih besar dari persentase perubahan P. Nah, kemudian sama dengan 1, ini apa? Unitary elastis.
dengan persentase perubahan P-nya. Atau kemudian yang kedua, ada namanya elastisitas silat, atau kita singkat dengan nama EX. Dia adalah derajat kepekaan dari permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Jadi dirumuskan bahwa delta X sama dengan persentase perubahan kuantitas barang X yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang lain, Y-nya. Nah, ini dikatakan di sini ada namanya kuantitas. Barang ini merupakan barang substitusi yang sama-sama bisa menggantikan satu dengan lainnya. Delta X berarti sama dengan delta QX per QX dibagi dengan delta PY per PY. Sama dengan delta QX per delta PY dikalikan dengan PY per delta X per QX di sini. Jadi nilainya adalah positif jika golongan barang tersebut merupakan barang substitusi. Maka interpretasinya adalah barang-barang bisa saling mengganti satu sama. Itu positif. Jadi barangnya dia merupakan barang substitusi. Menggantikan barang X dengan barang Y, dia nilai elastisitasnya positif. Jadi barang-barangnya sama menggantikan. Kemudian kalau misalnya elastisitasnya 0, berarti barang ini adalah termasuk ke dalam golongan barang independen. Apa artinya interpretasinya? Barang-barang tersebut tidak berhubungan dalam pengkonsumsiannya. Itu adalah independen. Kemudian ada elastisitasnya bernilai negatif atau komplementer. Berarti barang-barang tersebut dikonsumsi secara bersama-sama, satu dengan yang lainnya sama-sama saling melengkapi. Itu namanya adalah komplementer. Di barang-barangnya di sini. Kemudian ada lagi elastisitas pendapatan yang ketiga. Elastisitas pendapatan di sini adalah derajat kepekaan dari permintaan suatu barang terhadap perubahan pendapatan. Ada selisih nih di sini. Pendapatannya itu berapa? Dikenal disingkat dengan EI. EI atau EI sama dengan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga pendapatan. Ini adalah elastisitas pendapatan. Delta X ini rumusnya delta QX per QX ya. Dibagi dengan delta I per I sama dengan delta QX per delta I dikali I per QX. Maka nilainya bisa bernilai positif jika ada barang ini income superior. Artinya interpretasinya dia merupakan barang normal. Ada kenaikan pendapatan ini akan berpengaruh dengan kenaikan jumlah barang yang diminta. Contoh, misalnya ikan ya, daging ya, buah gitu. Ini adalah income superior. Kemudian yang kedua, ada namanya elastisitas pendapatannya yang bernilai 0 atau dikatakan sebagai income independent. Income independent ini interpretasinya dia merupakan barang netral yang kenaikan atau penurunan pendapatannya tidak berpengaruh terhadap jumlah konsumsi. Contohnya beras. Beras ini barang netral. Kenapa? Mau dia harganya naik, mau dia harganya turun, tetap dia dikonsumsi sebagai kebutuhan pokok. Berbeda kan dengan income superior yang di atasnya yang bernilai positif, karena barang ini normal. Oh, dia sanggup beli ikan. Beli ikan. Dia sanggup beli daging, maka dia beli daging. Dia sanggup beli buah, maka dia beli buah. Dan itu tidak menggantikan. Karena dia tergantung dari kebutuhan dan seleranya apa yang mau didapatkan. Itu adalah barang normal di situ.
Kemudian yang ketiga ada namanya barang negatif ya. Dan dia nilai E-nya elastisitasnya negatif. Dia dikenal sebagai golongan barang adalah income inferior. Artinya apa? Income inferior ini konsumsi akan berkurang bila pendapatan konsumennya naik. Contohnya adalah gaplek. Nah, ini tergantung ya. Gaplek itu apa tuh? Jenis makanan apa tuh? Singkong, Pak. Singkong. Saya agak ini apa? Jenis apa tuh? Ubi, Pak. Ubi pohon yang dikeringin. Suaranya kurang jelas. Ubi pohon yang dikeringin, Pak. Oh, ubi pohon yang dikeringin. Berarti ubinya tuh bisa dari singkong atau dari ubi kayu. Ubi kayu atau ubi jalar? Ubi kayu, Pak. Ubi kayu ya. Kemudian setelah itu sudah dikeringkan, itu namanya gaplek. Kemudian bisa juga kan itu dihaluskan ya, ditumbuk ya. Iya, betul. Kemudian bisa jadi makanan juga ya. Pengganti nasi biasanya orang-orang tua dulu tuh ya. Jadi mereka bisa tuh menggunakan itu, jadi bahkan itu menjadi makanan yang bisa menggantikan nasi gitu ya. Itu ya, yang namanya gaplek ya. Kemudian ada yang namanya berikutnya, ada namanya elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini adalah derajat kepekaan dari penawaran suatu barang terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Tadi adalah elastisitas permintaan, yang dimintanya dari konsumen, berapa konsumen yang membutuhkan, berapa banyaknya kuantitinya. Nah, sekarang kita berbicara adalah elastisitas penawaran. Bagaimana nih selaku si produsen? Dia di dalam menentukan derajat kepekaannya dari penawaran suatu barang terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Maka elastisitasnya berarti persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Itu adalah elastisitas penawaran. Nah, ini rumusnya. Elastisitas penawaran bahwa delta I sama dengan delta QX dibagi dengan QX dibagi dengan delta PX per PX sama dengan delta QX per delta VX dikalikan dengan PX per QX. Nah, dikatakan elastisitasnya dia lebih dari 1, dia dikatakan elastis. Implikasinya adalah persentase perubahan kuantiti atau jumlah barang ini melebihi persentase perubahan harga yang ada. Tapi kalau E-nya sama dengan 1, ini keterangannya adalah unitary elastis. Di mana implikasinya persentase perubahan kuantiti atau jumlah barang sama dengan persentase perubahan harganya, price-nya. Bisa juga E-nya itu kurang daripada 1, berarti ini adalah inelastis. Jika persentase perubahan kuantitinya kurang dari persentase perubahan price-nya. Nilai elastisitas permintaan. Nah, ini ada beberapa nilainya. Nah, nilainya bisa yang pertama bisa adalah inelastis sempurna. Jika nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Yang kedua adalah elastis sempurna. Jika nilai koefisien elastisitasnya adalah tak terhingga. Yang ketiga adalah elastisitas tunggal atau unitary elasticity. Jika nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Yang keempat adalah elastis. Jika nilai koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Yang kelima, inelastis. Jika koefisien permintaan barang tersebut berkisar antara 0 dan 1. Nah, ini adalah gambaran. Ini adalah gambaran adalah yang kurva yang pertama ini, yang D-nya berupa garis lurus. Nah, berarti ini gambar inelastis sempurna. Jadi harganya tidak berubah, ya kan? Jadi kalau ibaratnya D-nya sama dengan 1, sama dengan 0 ya ini, sama dengan 1 nih. Tidak berubah. Jumlah barang yang diminta berapapun ya, harganya tidak berubah. Nah, beda kalau yang gambar sampingnya nih. Yang dia perubahan yang terjadi ini jumlah barang yang diminta berapapun harganya tetap. Kalau ini harganya ini adalah terus sama meningkat,
tergantung dari jumlah barangnya. Misal jumlah barangnya 10, maka harganya itu terus meningkat, naik terus. Ya kan? Tapi kalau ini dia harganya tetap, mau barang dibeli sedikit atau barang yang dibeli banyak, ini harganya tetap flat harganya. Kemudian ada lagi gambar elastisitas tunggal. Kalau tunggal berarti antara harga dan jumlah barang ini dia sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau jumlah barangnya 0 atau 1, harga barangnya dia lebih tinggi dibandingkan jumlah barang yang dibelinya banyak. Semakin banyak jumlah barang yang dibeli, maka harganya akan semakin murah mendapatkan diskon atau potongan lainnya. Ini maksud dari grafik ini. Kemudian ada lagi gambar elastis. Jika ada selisih harga di sini, kalau yang belinya jumlah yang dibelinya sedikit, jumlah dibeli misalnya 20, maka harganya misalnya ada 50.000 misalnya. Tapi jika dia membelinya sampai 200 piece, berarti harganya menurun jadi 50.000 misalnya. Nah, ini adalah gambar yang elastis. Kemudian ada lagi yang inelastis. Kalau inelastis berarti jumlah harga barang yang ini tergantung dari harganya semakin sedikit, semakin tinggi, ya. Kuantiti yang dibeli akan semakin mahal harganya. Kalau kuantiti semakin banyak, maka harganya akan semakin murah, hampir sama. Yang bedanya kalau elastis adalah pergeserannya, perbedaannya signifikan. Kalau ini tidak terlalu, bedanya tidak terlalu signifikan. Itu ya yang bisa disampaikan di dalam pembahasan tentang elastis permintaan dan penawaran yang ada. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan yang berhubungan dengan elastisitas permintaan dan penawaran dipersilahkan. Jadi saya tekankan bahwa elastisitas permintaan dan penawaran ini dia adalah merupakan konsep dari ekonomi, di mana konsep ekonomi ini selalu menggambarkan respon perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan oleh konsumen atau produsen yang ada. Elastisitas permintaan, dia mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Jika permintaan ini bersifat elastis, maka konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Sedangkan jika permintaan bersifat inelastis, konsumen tidak begitu responsif terhadap perubahan harga yang ada. Kemudian yang kedua, elastisitas penawaran ini mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jika penawaran bersifat elastis, artinya produsen sangat responsif terhadap perubahan harga. Sedangkan jika penawaran bersifat inelastis, produsen tidak begitu responsif terhadap perubahan harga yang ada. Kedua konsep ini jelas ya, sangat penting di dalam menentukan yang namanya kebijakan harga dan kebijakan lainnya di dalam ekonomi. Itu ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya, kita absen dulu, kita cek presensinya ya. Presensi teman-teman. Mohon yang lemburan atau yang sudah memberikan informasi atas ketidakhadirannya, apakah dia izin, apakah dia join, kalau misalnya dia ada tolong diinformasikan, atau yang sedang sakit ya, silahkan diinformasikan. Kita absen dulu tentang di ekonominya adalah ekonomi mikro dulu.
Sekarang tanggal 29 ya. 29, Pak. Kok ini pertemuan 6? Harusnya pertemuan ke-5 ya. Ini yang ke-6 nih. Senin 29 April. Oke. Teori tentang elastisitas. Oke ya, kita presensi dulu. Sinta Aulia Kusumawati, ada? Sinta Aulia Kusumawati. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Abdul Muthalib. Hadir, Pak. Sudarto. Hadir, Pak. Tommy Eko Arianto. Hadir, Pak. Ahmad Jalaluddin. Hadir, Pak. Anti Jesse Oktaria. Hadir, Pak. Munibah Mutmainah. Hadir, Pak. Nur Alam. Hadir, Pak. Sadiwan. Hadir, Pak. Sofi Aisyah Ismail. Hadir, Pak. 3 orang. Mailia Milatul Yatimah. Hadir, Pak. Michael Owen. Hadir, Pak. Tia Mariani. Hadir, Pak. Berarti hadir semua ya. Monggo, silakan. Ada pertanyaan, dipersilakan.
Monggo, silakan. Pak, izin Pak. Iya. Ada contohnya nggak sih Pak? Itu apa sistem marketing gitu ya Pak ya? Sebenarnya bukan masalah sistem marketing ya. Ini kan elastis ini juga bisa dikatakan juga kecerdasan atau mungkin strategi ya. Strategi di dalam bagaimana kita bisa memasarkan produk kita ini dengan produk kita ini kira-kira mana yang harus dibesarkan produksinya, ya kan? Mana yang harus ditekan gitu. Jadi kan kalau kebutuhan barang pokok kan wajib nih, ya kan? Mau harganya barang itu mahal mau gimana orang akan terus beli gitu. Beda halnya kalau dia barangnya barang substitusi atau barang komplementer ya, yang memang barang tersebut itu orang lain ya kalau nggak beli pun ya nggak apa-apa, nggak bermasalah kan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Dia lebih jelasnya kembali ke ininya ya, ke pribadinya. Nah ini juga kalau teman-teman bergerak di strategik dalam hal ini manajer operasional atau marketing ya, ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu cara ya, bagaimana teman-teman ini bisa memutuskan kira-kira mana yang diperbanyak dan mana yang tidak gitu. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silakan. Ada, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, apakah dalam aplikasinya di proses penjualan hal ini bisa menjadi bagian dari market intelligence? Itu aja sih Pak, makasih Pak. Marketing intelijen. Betul Pak. Oke. Intelijen marketing atau marketing intelijen gitu ya. Nah, jelas ya bahwa yang namanya elastisitas ini kalau tadi dihubungkan dengan marketing, dia jelas dia merupakan strategi marketing. Salah satunya strategi marketing yang dia bagaimana menciptakan antara elastisitas harga ini merupakan faktor yang penting dipertimbangkan ya di dalam strategi pemasaran dalam meningkatkan keuntungan. Nah, ini ada beberapa cara di dalam menentukan yang namanya elastisitas ya harga ini yang dimanfaatkan dalam strategi pemasaran. Mulai dari preaching strategi, mulai dari promotion and discount, mulai dari segmentasi dan targeting ya, sampai dengan produk diferensiasi. Dari hal ini kita berbicara pertama tentang preaching strategi. Bagaimana elastisitas permintaan ini membantu perusahaan bagaimana dia bisa menetapkan yang optimal. Jika permintaan ini terhadap produk yang bersifat inelastis, artinya seorang konsumen tidak perlu lagi responsif terhadap perubahan harga yang ada. Perusahaan dapat menaikkan harga untuk meningkatkan keuntungannya. Atau sebaliknya, jika permintaan bersifat elastis, maka perusahaan harus berhati-hati di dalam menaikkan harga agar tidak mengurangi penjualan yang secara signifikan. Yang kedua adalah promotion and discount. Dengan memahami elastisitas permintaan, perusahaan ini dapat menggunakan adanya promosi dan diskon untuk menarik pelanggan tanpa mengurangi harga secara permanen. Misalnya,
pada produk dengan permintaan elastis. Diskon yang signifikan dapat mendorong peningkatan penjualan. Yang ketiga, segmentasinya bagaimana Pak? Segmentasi dan targetingnya. Memahami hal ini, elastisitas permintaan ini bervariasi di antara segmen pasar yang memungkinkan perusahaan ini untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Mereka juga dapat menargetkan ya segmen dengan permintaan yang lebih elastis dengan promosi dan diskon khusus. Yang keempat adalah produk diferensiasi. Dalam situasi ini di mana permintaan sangat elastis, perusahaan dapat mencari cara untuk membedakan produk mereka untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan mengurangi sensitivitas terhadap harga yang ada. Dengan memanfaatkan elastis ini, secara harga efektif tadi, perusahaan dapat mengoptimalkan pendapatan dan peningkatan keuntungan mereka. Itu adalah salah satu bagian dari strategi marketing. Kemudian bagaimana Pak kalau tadi dihubungkan dengan, ada nggak sih Pak aplikasinya dari proses penjualan yang ujung-ujungnya nanti bisa merupakan bagian dari yang namanya intelligent marketing atau marketing intelligent. Ini jelas ya. Di dalam implementasinya, di dalam penerapannya, konsep elastisitas harga dalam proses penjualan ini dia merupakan bagian yang disebut sebagai yang tadi marketing intelligent atau pemasaran yang berbasis intelijen. Marketing intelijen ini biasanya mengacu pada cara-cara mulai dari pengumpulan data, kemudian menganalisis dan memanfaatkan berbagai macam informasi tentang pasar, tentang pesaing ya, tentang konsumen ya, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam strategi pemasaran. Dalam konteks ini jelas memahami elastisitas harga dapat dianggap sebagai bagian dari analisis pasar yang cermat. Dengan kita memahami bagaimana harga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka. Nah, ini bisa termasuk nih salah satunya. Pertama, bisa marketing intelijen ini melakukan satu, menentukan harga yang optimal. Analisisnya, elastisitas harga ini membantu dalam menerapkan harga yang optimal untuk produk atau layanan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan atau memungkinkan keuntungan dan meminimumkan risiko. Maksimalkan keuntungan, minimumkan risiko penjualan. Yang kedua, strategi promosi yang efektif. Tadi penentuan harganya. Sekarang strategi promosinya bagaimana? Informasi tentang elastisitas harga ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan jenis promosi mana yang paling efektif. Misalnya, jika permintaan produk sangat elastis, maka akan terjadi penurunan harga yang signifikan, mungkin lebih efektif nih dibandingkan dengan promosi yang lainnya. Yang ketiga, ada namanya pengembangan strategi penjualan. Biasanya kan penjualan itu ada tim di dalamnya ya. Tim ini, tim penjualan atau tim marketing ini dapat menggunakan berbagai macam informasi tentang elastisitas harga ini untuk menyesuaikan adanya pendekatan ya mereka saat berinteraksi dengan pelanggan. Nah, mereka dapat menawarkan ya berbagai macam jenis diskon, insentif tambahan kepada pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga itu. Jadi jelas, marketing intelijen adalah bagaimana di dalam implementasinya dia bisa memanfaatkan atau mengimplementasikan konsep elastisitas harga itu dalam proses penjualan yang merupakan salah satu bagian dari pemasaran yang berbasis intelijen yang nanti ujung-ujungnya dapat membantu perusahaan di dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini biasanya ada orang khusus. Bisa intelijen marketing itu ada di dalam perusahaan itu sendiri, orang yang menjadi intelijennya,
atau dia membayar orang lain, pihak kedua yang menjadi intelijennya untuk bisa mengetahui kelemahan lawannya itu seperti apa. Kan sama kan? Sama halnya dengan kerjaan seorang detektif. Nah, bagaimana dia bisa melihat pasar, bisa melihat ke ini dari pasar agar apa? Bisa menentukan strategi apa yang bisa dibuat, yang ditentukan oleh intelijen itu. Gitu ya. Monggo, silakan. Ada lagi Ahmad Jailuddin, silakan. Makasih, Pak. Silakan. Tadi ini angkat tangan mau bertanya lagi, silakan. Oh, oke, sorry. Ini kondisi saya lagi, suara saya agak serak-serak nih, soalnya lagi batuk nih. Nah, jadi jelas ya, bahwa yang namanya intelijen marketing itu, ini biasanya ada pekerjaan sendiri. Dan bahkan ada orang-orang yang bekerja, mereka itu bekerja sebagai pihak penyedia marketing, mereka penyedia intelijen data dari perusahaan lain gitu. Bahkan dari pihak perbankan pun kartu-kartu kredit yang ada ke kita biasanya juga mereka itu dijual bebas gitu. Nah, itu adalah salah satu oknum yang di dalamnya yang tidak benar gitu. Nah, ini berbagai macam hal. Kenapa? Karena mencari tahu kelemahan lawan itu, kelemahan dari pesaing kita, ini merupakan cara yang paling efektif untuk bisa mengalahkan lawan kita, untuk bisa mengetahui produk apa yang sedang dia buat, bahkan dia bisa membuat produk yang sama dengan tujuan dia bisa menguasai pasar lebih dibandingkan dengan mereka, ibaratnya melakukan trial yang ada. Kan usaha terbentuk bukan karena memang dari ide, bahkan ide ini muncul dari pasar. Pasar, permintaan konsumen meminta, kemudian ini yang menjadikan ide untuk diciptakan. Maka sama halnya dengan bisnis. Teman-teman berbisnis mencari ide yang teman-teman ini kan adalah sesuai dengan pemikiran teman-teman, tapi pasarnya nggak ada, itu pun percuma. Tidak bisa. Yang jelas, ide itu muncul dari mana? Dari konsumen, dari pasar. Kalau pasarnya ada, secara otomatis pasar tersebut itu akan bisa memberikan keuntungan lebih buat perusahaan. Bahkan berbagai macam strategi perusahaan di situ ada. Dengan strategi perusahaan yang ada, yang membuat mereka satu dengan yang lainnya itu sama-sama saling membagikan informasi. Bahkan ada orang yang bekerja jadi intelijen, yang mereka mengetahui lawan pesaingnya seperti apa, dia mencari tahu, mulai dari berpura-pura menjadi seorang konsumen mungkin, dia bertanya-tanya seolah-olah dia ingin membeli atau apapun itu semua ya tergantung dari merekanya gitu, karena kebutuhan dari data, kebutuhan dari apapun itu sangat menentukan bahwa keberhasilan seseorang di dalam menentukan apapun itu sangat diperlukan untuk kemajuan perusahaan tempat kita bekerja di situ. Sama halnya teman-teman mau bikin usaha, sama. Teman-teman kan bikin usaha, ada orang yang bikin usaha dari pabriknya, kemudian sudah ahli di bidang itu, tiba-tiba teman-teman sudah bosan di PT, akhirnya teman keluar dari PT, teman-teman menciptakan usaha baru yang hampir mirip dengan usaha itu. Itu sah-sah saja. Tidak ada yang namanya usaha itu yang mencontek. Semua usaha saat ini kalau saya lihat mencontek semua. Tidak ada yang baru. Yang ada adalah diberikan inovasi baru. Contoh, dulu ada namanya juragan ojek. Ojek pengkolan. Orang beli motor 10 biji, 20 biji, kemudian nyuruh orang untuk ngojek. Nah, kemudian ada inovasi baru, muncullah Gojek. Ya, yang tanpa harus beli motor, tanpa harus ibaratnya dia punya kendaraan, dari bosnya punya kendaraan, dia hanya bermodalkan aplikasi, kemudian bagi 10-20% dari aplikasi, kemudian orang yang punya motornya bekerja dengan dapatan 80% dibandingkan dengan dana pihak kedua dia kan di situ.
Itu kan inovasi baru, bukan hal yang biasa kan sebenarnya, hanya hal baru saja. Sama, zaman dulu handphone zaman dulu hanya untuk telepon, hanya untuk SMS saja. Berkembang ada BBM, BlackBerry Messenger ya. Berkembang lagi ada berbagai macam hal, ada WhatsApp dan sebagainya. Berkembang kembali ada Telegram dan segala macam. Dan kebiasaan orang ketika sudah nyaman di sesuatu hal apa, ini tidak akan berubah. Kecuali ada yang lebih mudah lagi, ada yang lebih murah lagi gitu. Tetap itu akan diberikan suatu hal yang orang akan berubah tempat, berpindah ke tempat yang baru gitu. Itu hal yang umum. Makanya inovasi itu penting di dalam usaha, di dalam inovasi-inovasi baru. Sehingga inovasi itu melahirkan usaha baru. Dengan usaha baru ini membuat kita menjadi lebih terus akan bersaing, terus melakukan strategi-strategi apa, terus melakukan yang namanya berbagai macam analisa, berbagai macam analisis data dan segala macam, sehingga data-data yang kita punya semuanya itu menjadikan bahwa diri kita menjadi lebih baik di dalam perkembangan ke depannya. Saat ini perguruan tinggi zaman dulu belum ada yang namanya online learning ya. Zaman dulu adanya hanya menggunakan berbagi data saja, file dengan menggunakan email, menggunakan WhatsApp dan segala macam. Saat ini sudah umum menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya gitu. Ini adalah hal perubahan zaman ke zaman yang ada. Bahkan ke depan hal ini akan menjadikan salah satu kebutuhan dan memang sudah data riwayat hidup kita itu, kalau ibaratnya apa ya, rekam jejak digital kita akan terus ada di situ. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kita kuliahnya online ya, yang kita ini kan kita record, kemudian itu bisa kita putar berulang-ulang. Kalau zaman dulu di dalam kelas kita nggak nge-record, nggak ngerekam, kita nggak bisa tuh memutar kembali, nggak bisa gitu kan. Sehingga yang terjadi, yang kita inginkan semuanya adalah keuntungan dari kita sendiri agar kita menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena keinginan kita di dalam memanfaatkan teknologi yang ada harus cerdas. Apa kebutuhan kita? Jika kita butuh di dalam kebutuhan kita untuk menjadikan suatu hal yang inovasi baru, hal baru, lakukan di situ. Karena perkembangan zaman ini terus bergulir. Jadi mulai dari zaman 1G, 2G, 3G, 5G, 4G sampai dengan ke 5G nanti yang akan dicanangkan 2 tahun ke depan, ini kita harus siap dengan perubahan zaman yang ada. Sehingga kuliah online seperti ini akan menjadi salah satu tren. Bahkan saat ini perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan izin program studi untuk perkuliahannya online, full online. Nah, sehingga dengan full online ini dirasakan kita bisa menerima mahasiswa tidak hanya di kawasan Jabodetabek atau Jawa Barat ya, bahkan kita bisa menerima mahasiswa dari seluruh dunia. Artinya kita punya mahasiswa di Singapura, punya mahasiswa di Amerika, punya mahasiswa di Eropa, di Jerman dan sebagainya. Itu hal yang umum terjadi. Perguruan tinggi yang menjadi perintis mahasiswanya banyak di luar negeri adalah UT, Universitas Terbuka. Mereka melakukan universitas ini dengan berbagai macam hal di situ. Dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, membuat mereka itu kuliahnya tidak harus ke kampus, dengan e-learningnya mereka, dengan tutorial webinarnya mereka, dengan modul yang mereka siapkan, dengan berbagai macam halnya, bahkan wisuda pun online pun diperbolehkan. Nah, ini adalah perkembangan ke depan, bahwa yang namanya mencari ilmu itu nanti lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Harus Anda ke kampus, datang, harus duduk manis, udah itu pulang kerja, udah ngantuk, ya di jalan macet, buru-buru, pengen cepat sampai kampus dan sebagainya. Ini adalah inovasi. Nah, sama halnya dengan tadi, berbicara produsen, berbicara tentang konsumen, bagaimana kita bisa menciptakan inovasi baru dengan berbagai macam hal, dan inovasi tersebut itu menjadikan salah satu hal yang berharga dan bisa memberikan nilai lebih di antara yang lainnya. Kan kalau kita mau menjadi orang hebat itu ada 3.
bisa kita lakukan adalah orang pertama banget yang menciptakan, the first. Tapi sekarang agak sulit kalau jadi seorang the first. Orang pertama itu sulit. Kenapa? Karena hampir semua sudah ada semua. Yang kedua kita nggak bisa jadi the first. Maka lakukan dengan menggunakan cara yang kedua adalah the different. Punya pembeda, punya inovasi baru. Dengan punya inovasi baru, kita menjadi hebat di sini. Yang ketiga adalah the best. Kalau the best berarti kita menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, bersaing. Kalau bersaing, kalau kita dari segi modal kurang dan segala macam, ini berat. Makanya yang paling gampang untuk menciptakan hal yang baru dengan cara different itu. Menjadikan pembedanya apa? Dengan kita mempunyai pembeda, maka ke depan kita akan menjadi orang yang lebih banyak dicari orang, akan menjadi orang yang inovasi baru, sehingga apapun yang kita usahakan, kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai kelebihan. Bisnisnya sama, tapi kita punya keunikan sendiri yang akan dicari oleh orang lain. Gitu ya, yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Setelah ini kita break dulu ya, sampai dengan 15 menit. Nanti kita masuk ke room mata kuliah pengantar ekonomi makro ya, di jam 8.15. Teman-teman mau join di jam 8 silahkan, tapi nanti saya mulai di jam 8.15. Silahkan jika ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Baik, cukup ya. Kalau cukup, ya, monggo. Cukup, Pak. Cukup. Baik, terima kasih untuk hari ini di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Kita gabung kembali di jam 8.15 di pengantar ekonomi makro ya, di room yang berbeda ya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.